Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Nurindasari, NIM 856791164 UPBJJ Palembang. Saya akan membuat video praktikum mata kuliah IPA dengan dosen pembimbing Ibu Ribuwati SPD MPD. Kegiatan praktikum 1 adalah ciri-ciri makhluk hidup. 1. Ciri-ciri umum makhluk hidup. Makhluk hidup yaitu semua organisme yang mempunyai ciri-ciri kehidupan seperti berkembang biak, tumbuh, bernafas, peka terhadap rangsangan, dan sebagainya. Makhluk hidup juga mempunyai kemampuan reproduksi untuk melestarikan jenisnya. Makhluk hidup dapat dibedakan menjadi hewan, tumbuhan, manusia yang masing-masing memiliki ciri khas tersendiri. Semua makhluk hidup juga berinteraksi dengan lingkungan sekitar guna mempertahankan keseimbangan hidupnya. Oke teman-teman, untuk contohnya saya akan mengamati beberapa makhluk hidup di alam sekitar saya. Baiklah, kesimpulan dari hasil pengamatan yang saya dapatkan, makhluk hidup mempunyai ciri-ciri utama. Yang pertama, itu ada bernafas dan peka terhadap rangsangan. 2. Tumbuh. 3. Memerlukan makanan. 4. Bernafas. Dan 5. Berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Dengan demikian, tumbuhan, hewan, dan manusia merupakan makhluk hidup karena mempunyai ciri-ciri tersebut. Yang kedua, itu ada gerak pada tumbuhan. Tumbuhan termasuk makhluk hidup yang dapat merespon rangsangan dari lingkungan sekitarnya. Respon tersebut bisa dinamakan gerak. Gerak itu dibedakan menjadi 3, ada gerak seismonasti, gerak niktinasi, dan gerak geotropisme. Pertama itu ada gerak seismonasti. Gerak seismonasti yaitu gerak pada tumbuhan yang dipengaruhi akibat sentuhan. Contohnya ketika kita menyentuh daun putri malu, daunnya akan merespon sentuhan yang kita berikan. Kedua, itu ada gerak niktinasi, adalah gerak yang berpengaruh pada intensitas cahaya siang dan malam. Ini adalah tanaman putri malu A yang akan diletakkan di bawah cahaya matahari. Kemudian, setelah 30 menit kita lihat kembali, ternyata tanaman putri malu A tetap terbuka. Selanjutnya, untuk tanaman putri malu B, ini awal mulanya sebelum kita letakkan di ruangan yang kedap cahaya. Setelah 30 menit, tanaman putri malu dibuka dan ternyata daunnya menutup karena tidak adanya intensitas cahaya. Yang ketiga, itu ada gerak geotropisme, adalah gerak tumbuhan yang pengaruhnya karena gravitasi bumi. Arah geraknya bergantung pada arah rangsangnya. Contohnya, di sini saya menanam biji kacang hijau untuk hari pertama sampai ke 7. Simbiosis dibedakan menjadi 3, yaitu simbiosis parasitisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis mutualisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara hewan dengan hewan, tumbuhan dengan tumbuhan, tumbuhan dengan manusia, maupun hewan dengan tumbuhan yang pihak satunya dirugikan dan pihak yang satunya diuntungkan. Contohnya ada benalu dan pohon inangnya, nyamuk dan juga manusia, dan juga ulat dan buah. Masih banyak contoh yang lain. 2.
Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara tumbuhan dengan hewan, hewan dengan hewan, maupun manusia dengan tumbuhan, di mana pihak yang satunya diuntungkan dan pihak yang satunya tidak untung maupun tidak rugi. Contohnya ada tanaman paku dan pohon kelapa, anggrek dan pohon mangga, serta sirih dan pohon nangka. 3. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara hewan dengan hewan, tumbuhan dengan tumbuhan, maupun manusia dengan tumbuhan maupun hewan. Contohnya ada kupu-kupu dan bunga, dan masih banyak yang lain. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum.